Apa kabar pemirsa? Ini kita akan memperkenalkan seorang peneliti asal Italia yang sempat melakukan riset mengenai musik tradisional di Indonesia. Nah, apa kata Luigi Monteani tentang musik ini dan bagaimana dia menemukan musik Indonesia dan kemudian jatuh cinta dengan musik Indonesia? Yuk kita simak bersama. Parliamo in bahasa Sunda o bahasa Indonesia? Tiasa. Ne abbiamo Lakumada mana kan? saya Jadi boleh cerita pertama kenal Indonesia dan kemudian jadi belajar bahasa Indonesia, bahasa Sunda, kesenian Indonesia, kesenian daerah. Bagaimana ceritanya ini? Di sini kali pertama yang saya kenal musik Indonesia, budaya Indonesia. Itu susah karena sudah lama saya tahu tentang gamelan, tentang kesenian Bali, kesenian wisatawan umum. Itu sudah lama tahu kesenian dari Indonesia, dari Nusantara, dari Southeast Asia umum. Itu 9 tahun yang lalu. Atau ada konser Errington de Dioniso. Wow, dia seniman yang bisa sedikit mix kesenian tradisi Jogja tapi tradisi Indonesia umum, sedikit mix, sedikit kolaborasi sama free jazz, sama musik eksperimental, punk, seperti itu. Itu kali pertama saya bisa mendengar bahasa Indonesia karena dia dari USA. Luigi adalah seorang antropologis cemerlang di mana ia sempat menjalani pendidikan di Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù di Milan dengan tentu saja nilai cum laude. Kemudian dia melanjutkan sekolah di Alma Mater Studiorum Bologna dan tentu saja dengan hasil prestasi cum laude. Ia kemudian dianugerahi paket beasiswa dari Dharmasiswa Scholarship Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, di mana dari sinilah awal studi dan juga awal risetnya mengenai musik-musik Indonesia, terutama musik Sunda dan spesifikasi musik reak. Ya, waktu di Bandung saya di ASTI, itu former ASTI, ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Dan di sana kuliah musik Indonesia, karawitan, gamelan Salendro dan degung, kesenian Sunda dan metal musik di Parahyangan di daerah Bandung. Itu 4 tahun yang lalu, jadi 2017 ya. Oke. Jadi pilih that argument for my skripsi, kesenian reak dan the indigenization of metal music, mungkin Sunda di daerah Sumedang, tapi juga lebih Cinunuk, lebih ujung Berung, itu artis sedikit lebih Kuda Lumping, jadi itu Kuda Lumping, the dance of the Sundanese horse, itu nama akademis. Jadi ada kesurupan, ada upacara adat buat karuhun, buat orang yang bisa di-celebrate specific bahasa Indonesia. It's a trance music, is it true? Juga, iya, ada kesurupan juga. Itu sedikit kompleks untuk menjelaskan, tapi ada fenomena kesurupan betul karena musik ini kapan kita belajar dan bicara tentang musik ini cuma estetis ya. Biasanya seorang modern bicara tentang musik itu cuma musik, cuma estetis. Iya. Tapi indah didengar gitu ya. Ya, tidak ada fungsi yang jelas ya, yang fungsional. Tapi di Indonesia, di umum di dunia, ada di Italia, ada di Mediterranean, ada di Afrika. Tapi musik tidak cuma aesthetic proof, tidak cuma lagu. Ini lagu yang bisa celebrate, yang bisa
menghormat, yang bisa ya jadi kesurupan sama itu. Tadi ada fungsi yang spesifik. Spiritual ya, spirit. Weh, this is interesting. Jadi pada saat suka dengan reak itu suka dengan suaranya, musiknya, atau suka dengan efek mistis dan magicalnya ini? Kedua-duanya, karena dulu saya mau kuliah, saya mau research tentang relationships antara musik dan trans, dan fenomena trans. Jadi itu kali pertama saya pikir, oke, jadi ini upacara adat yang butuh musik, jadi orang bisa kesurupan, atau ini cuman musik dan ada kesurupan tapi ini beda. Tidak disebabkan oleh musik itu sendiri. Ya, tidak bersama-sama, ya bisa sendiri atau bisa cuma bersama. Ini sacred atau profane. Riset atau penelitian di Indonesia di Cinunuk ini pernah lihat orang trans tidak dengan musik? Pernah lihat banyak. Pernah lihat banyak teman-teman. Pernah lihat banyak orang luar tidak. Ada 2 atau 3, tapi banyak orang Indonesia dari grup, dari teman-teman yang tidak percaya juga. Saya punya banyak teman-teman yang orang Indonesia, yang orang Bandung, yang orang Sunda, yang juga tidak percaya kesurupan ini. Tapi mereka juga bisa merasa ada I don't know, ada energi, ada kekuasaan, ada seseorang yang bisa merasa atau lihat roh halus, contoh. Jadi ada kapan when you talk about trance, ini terlalu sudah untuk bahasa Indonesia. Tapi when you think about trance, when you speak about trance, we usually tend to divide the psychological effects, and those are true. Like when kalau tidak bisa bahasa Indonesia, remember? Ingat, tidak bisa diingat ya. Jadi tidak tahu apa-apa, tidak tahu dia makan ayam. Ya, jadi this is true. This is effectively true. These effects are not fake. There are people that fake the Indonesians are afraid of these things. I mean, kami takut kalau ada orang kesurupan. Tapi tapi di reak itu di atmosfer itu sedikit mix, sedikit blended, karena takut tapi juga lucu. Ada roh halus yang kasar, tapi mereka tidak bad, tidak mau kill or hurt people. Jadi cuma sedikit kasar ya. Entertaining. Jadi personally, I believe about the phenomenon. I'm not that spiritual guy. It's not that I believe personally in spirits or God. I believe that there are certain phenomena in this occasion. So also itu jadi dari budaya. Saya pikir cultural background atau suaranya atau tahu tentang roh halus sedikit terlalu lama ya. Jadi saya tidak bisa jadi kesurupan sama orang Indonesia. Itu tidak bisa. Itu kalau mau opinion saya tidak bisa. Menurut saya Anda tidak kesurupan karena Anda terlalu awas gitu. Jadi Anda konsentrasi. Ini menarik sekali. Nggak kesurupan. Mungkin ada dulu orang seperti pawang, ada pawang yang coba dimasuk ke roh halus, tapi tidak berfungsi. Tapi saya tahu yang kalau bisa jadi kesurupan
kesurupan itu beda. Jadi kalau ada, The Exorcist di gereja Kristen, bisa jadi kesurupan, tapi kesurupan itu beda daripada kesurupan Indonesia. Seseorang bisa jadi kesurupan, saya pikir yang bisa, ada orang yang bisa, ada orang yang tidak bisa, ada orang yang bisa belajar, ada orang yang tidak bisa belajar, tapi beda. Istilahnya namanya frekuensinya katanya Luigi. Menurut Anda apakah itu? Itu juga boleh, ada frekuensi yang bisa di-tune. Itu bisa juga, tapi fenomenon kesurupan itu mungkin fenomenon yang paling kompleks di antropologi, because kalau jika ada tidak tahu roh halus itu tidak bisa dilihat. Ada orang yang bicara tentang roh halus, tapi tidak ada semuanya yang bisa dilihat. Kalau kesurupan, semuanya bisa dilihat orang yang jadi kesurupan, tapi tidak bisa lihat roh halus itu. Mengerti? Jadi ini trik yang paling susah di antropologi. Membedakan orang yang normal dan kesurupan atau orang yang normal dan bisa kesurupan. Ini menarik. I will see it question in Indonesian, then you will edit. Non mi ricordo come si dice domanda. Pertanyaan. Pertanyaan. Maaf, tedesca. Sono un po' arrugginito. Saya takut kesurupan Luigi, tapi kamu tertarik sama takut. Iya, saya tertarik. Saya tidak takut. Kesurupan, tidak nyaman karena saya tahu dia tidak mampu mengontrol dirinya saat dia dalam posisi itu. Dan saya jadi kasihan. Karena dia tidak punya kewenangan pada dirinya sendiri, karena pada saat itu seperti ada hal lain yang mengontrol dia. Dan itu membuat saya jatuh kasihan pada orang itu. Jadi tidak sanggup melihat. Setuju. Tapi pocong, kuntilanak itu nasional, itu beda. Tapi ada roh halus yang tidak bagus, yang mau terrify and kill people eventually. That are used to curse people. Basically, it's evil, yeah. Evil, yeah. Basically, it's evil spirits. Kalau Bandung, kalau Sunda, ada roh halus yang tidak bagus, tapi ontological status itu sedikit beda karena ada roh halus yang kasar, tapi mereka tidak mau kill if not on like for necessity or a pact. Usually you hear a lot of people in Priangan saying that a bad spirit was doing something evil because you had a pact with it. That super bad. We have that word for that. Sikiama munjung. Munjung. Yes. Apa itu munjung? The pact. A promise you do with another spirit. And then with this spirit, spirit dia berjanji misalnya dia akan memberikan apa-apa dan kekuatan ini akan memberikan kamu apa-apa. Ada semacam munjung. Tapi saya tidak tahu apakah ini istilah ini masuk dalam antropologi. Ini yang saya dengar dalam keseharian. Ada field di antropologi yang kuliah tidak kesurupan, tapi semuanya fenomena alternate conscience lah, Jadi bisa juga tentang skizofrenia, tentang exorcism, tentang kesurupan umum. Tapi sekarang kita kembali kepada musik ya, Luigi. Iya, alam late globalization yang juga pop music, transglobal pop music, dan digital folklore, fenomena digital folklore. Jadi dulu di 2014 tape yang pertama, yang sekarang sudah 30 tapes, 31 tapes. Ada orang dari Italia, musisi seniman dari Italia, ada seniman dari US, dan juga orang Indonesia. Ada
contohlah ensemble Tikoro dari Bandung, itu chorus musisi death metal, vocalist death metal, eksperimental, tapi sedikit lebih seperti musik klasik, because the head of the group is a teacher in Counterpoint. Jadi seperti klasik vocal death metal, dan ada teman-teman rencangan dari Tarawangsa Welas, sekarang 2W. Dan sekarang juga ada tape ora duo Indonesia, duo avant-garde Indonesia, Senyawa. And you have this kind of more experimental, more reflexive kinds of exotic music. So, for example, you have a project like mine that tries to use a lot of the ethnic instruments, regional instruments, and regional musics, but trying to go beyond the identification with a regional past, with a national past. It's just trying to evoke that feeling of exoticism without being appropriatory, without being colonial to the others. You take some kind of art and you say it's yours. Ya, sebelum pandemi Anda punya live performance. Wah, jenis musik itu beda performance. Contoh di Terraforma itu performance Om Telolet Om Kalason Indonesia. Jadi saya bikin kompilasi Kalason yang paling menarik, yang paling rame, tapi itu juga sedikit bercanda ya, karena dari orang anak-anak Indonesia yang bikin kompilasi oleh itu untuk gaiter suaranya yang tertarik, yang unik dan lucu, baik, terbaik. So I just made this kind of impression. Dan di sana ada PA sound system, and saya just blast Om Telolet Om for 12 minutes dan menjelaskan kenapa. Itu lucu, paling lucu. Ada beberapa orang yang tidak bisa still laughing all together. Lucu banget. Saya bisa show dan menjelaskan tentang Om Telolet Om. Itu juga menarik karena fenomena urban dari metropolis modern Indonesia, tapi juga sedikit di history Indonesia ya. Jadi ada beberapa telolet dari Sumatera yang became tradisi, nanti bisa diekspor di Java. Ada Om Telolet Om dari Cina atau Australia atau Bangladesh, ada banyak. Jadi fenomenon paling menarik. Om Telolet Om paling bagus. Menurut saya Om Telolet Om mahakarya urban modern. Ya, itu seniman yang perfect. Kalason itu seniman yang perfect, machine seniman yang lucu, baik, unik. I see. Jadi menghibur dengan cara yang sederhana tapi kuat, tajam. Ya, sedikit inspirasi. Saya pikir musik ini, Kalason Om Telolet Om itu jenis musik, jenis suara yang paling lucu dan aneh, strange. Kalau tidak tahu itu apa, itu dengar langsung aneh, itu apa? Kenapa? In a sense, you know, because it's very energetic, it's very interesting, it's kind of voice for me. Menarik banget Luigi. Dan kebetulan waktu kamu di Indonesia, Om Telolet Om Klakson ini lagi rame. Iya, menarik. Menarik banget karena fenomena seperti ini, tidak tahu, suaranya di YouTube bisa jadi viral, bisa jadi terkenal langsung lebih daripada tidak tahu all the things that a president in Indonesia may say. Say family of genres and musik rakyat umum. It was very interesting to see it. Menarik sekali, luar biasa.
sampai ke ranah doktoral kalau PhD ya. Oh, gitu. Iya, betul. Luar biasa, Luigi. Saya harap kamu benar-benar bisa melakukan riset ini karena saya pikir kalau itu masuk dalam ranah sains akan menjadi menarik sekali menurut saya. Yeah, itu science music about what in the tradition can be as near as the most advanced and popular music genres like death metal, for example. Wow. Very menarik. Itu mantap. Luigi, thank you so much. I hope to see your performance someday after this. Keda. Bilang apa saya? Nuhun pisan waktosna. Nuhun pisan Terieska. Atau nuni saya berhormat. Ya. Banyak sehat ya. Incontriamo. Ciao Riesca, buonanotte. Ciao, Sampurasun. Sì, Sampurasun.